Dewa medis terkuat. Bab 223 diremehkan. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya. Dialah yang menyebabkan situasi ini. Dia terbatuk pelan dan berkata, "Jangan khawatir, ini hanya butuh 2 hari, dan semuanya akan baik-baik saja setelah 2 hari ini. Lebih baik begini, kalau tidak, kita orang biasa tidak akan bisa bertahan hidup." Mobil itu melaju sejauh 2 kilometer dari hotel dan tidak berani melangkah lebih jauh. Pengemudi itu tersenyum meminta maaf dan berkata, "Maaf, saudara. Lihat ke depan, ada mobil Ferrari dan Rolls-Royce terparkir. Saya tidak berani masuk. Akan memalukan bagi Anda jika saya masuk. Mari kita berhenti di sini." Xiao Chen mengangguk, mengeluarkan 10.000 yuan dari sakunya dan menyerahkannya kepada pengemudi. "Tidak perlu memberiku uang kembalian untuk ongkosnya." Sang pengemudi menggigil ketakutan. "Kakak, kamu bercanda, kan? Uang ini banyak sekali, pasti 10.000 yuan, kan? Aku tidak bisa mengambil uang ini." Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Ambillah. Aku tidak bisa memberitahu berapa tepatnya harganya." "Kakak, apa maksudmu? Ini untuk menebus kerugianmu 2 hari ini." "Ah, apa hubungannya kehilanganku denganmu?" Xiao Chen menyentuh hidungnya dan keluar dari mobil bersama Xie. "Karena semua mobil ini untukku." "Apa?" Sang pengemudi tercengang. Pada saat itu, terdengar teriakan dari interkom. "Lao Liu, ada tamu di Hotel Sikeng. Saya sudah menerima pesanan dari Disfui Express. Bisakah Anda membantu saya mengambilnya dari Sikeng?" Lao Liu mengangkat interkom dan berkata dalam hati, "Lao Wang, aku menerima tamu hari ini, dia tidak biasa." Xiao Chen, bersama putrinya, sudah berjalan perlahan menuju hotel. Penjaga di pintu segera berkata, "Halo, tolong tunjukkan undanganmu." "Undangan?" Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit. "Saya tidak punya undangan." Mendengar bahwa Xiao Chen tidak memiliki surat undangan, pihak lain tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dengan sedikit jijik. "Karena kamu tidak punya undangan, kamu tidak bisa masuk." Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit. "Apakah kamu serius ingin melarangku masuk?" Petugas keamanan itu mencibir. "Apa? Kau masih mau cari masalah? Aku peringatkan kau. Malam ini, semua orang yang datang ke sini adalah orang penting." Sambil berbicara, petugas keamanan itu menunjuk ke arah jalan di depan. "Lihat. Mobil-mobil Maybach berjejer sejauh 2 kilometer. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Bahkan jika kau punya $2, itu tidak akan berguna di sini. Keluar dari sini. Jangan mempermalukan dirimu sendiri." Tepat saat Xiao Chen hendak berbicara, sebuah suara yang dikenalnya terdengar di belakangnya. "Xiao Chen, mengapa kamu ada di sini juga?" Xiao Chen menoleh ke belakang dan melihat bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Qin Yui. Hari ini dia mengenakan gaun malam ungu bergaya Chongsam dan topi wanita kecil di kepalanya. Dia tampil retro namun menawan, dengan sempurna memamerkan bentuk tubuh langsing dan temperamennya yang elegan. "Saya datang ke sini untuk melakukan sesuatu, tetapi saya tidak menyangka penjaga tidak mengizinkan saya masuk." "Surat undangan apa yang saya perlukan?" "Kau serius? Ada pesta yang sangat penting yang akan diadakan di sini hari ini, dan kau memilih waktu ini untuk melakukannya. Dia pasti akan menghentikanmu. Bagaimana kalau begini, kau ikut aku masuk?" Sambil berbicara, Qin Yui membagikan surat undangannya. "Dia temanku, biarkan dia masuk bersamaku. Kalau terjadi apa-apa, aku yang akan bertanggung jawab penuh." "Baiklah. Demi Nona Qin, aku akan mengizinkanmu masuk untuk saat ini. Namun, jika kau berani membuat masalah, tim keamanan hotel kami tidak akan pernah mengizinkanmu masuk." Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, merasa sedikit geli. "Pesta ini diadakan untuk diriku sendiri, tetapi aku ditolak. Terlebih lagi, pada akhirnya, dia harus menggunakan surat undangan Qin Yui untuk masuk. Itu seperti seekor harimau di tanah biasa yang diganggu oleh anjing, dan seekor naga di air dangkal yang diganggu oleh udang." Namun, dia tidak menyalahkan petugas keamanan itu, karena dia bertindak sesuai dengan aturan dan tidak melakukan kesalahan apapun. Setelah mereka bertiga berjalan memasuki aula, mereka tak dapat menahan diri untuk tidak menarik perhatian beberapa orang. Qin Yui cukup terkenal di Kunming, dan penampilannya juga luar biasa. Bagi para taipan kaya raya ini, dialah yang paling menarik. Jika saya bisa menikahi Qin Yui, itu juga akan mendatangkan sejumlah ketenaran bagi perusahaan saya. Oleh karena itu, ketika Qin Yui muncul,
banyak orang kaya mengelilinginya. Nona Qin. Halo, Nona Qin. Lama tak berjumpa. Qin Yuyi dengan sopan menyapa mereka satu persatu, tetapi setelah itu, dia tidak lagi memperhatikan orang-orang kaya ini. Melihat dia tidak tertarik, semua orang harus mundur satu persatu. Ketiganya berjalan ke sudut, Qin Yuyi tersenyum bangga pada Xiao Chen dan berkata, "Bagaimana? Pesonaku cukup bagus, bukan?" Xiao Chen tersenyum. "Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menjadi bintang besar?" Mata Qin Yuyi berubah menjadi bulan sabit saat dia tersenyum. "Senang mendengarnya. Ngomong-ngomong, bukankah seharusnya kau melakukan sesuatu? Kenapa kau tidak melakukannya? Belum waktunya. Tunggu sebentar. Wah, bagus sekali. Hari ini akan ada pesta yang sangat penting di sini. Kalau kamu tinggal di sini, kamu akan bisa melihat banyak tempat di dunia." "Ya, tentu saja," Qin Yuyi berkata dengan serius. "Aku tahu kau telah melakukannya dengan sangat baik selama bertahun-tahun. Bahkan bos setingkat Yun Liancheng sangat menghormatimu. Namun, dibandingkan dengan orang-orang yang diundang ke pesta malam ini, kau benar-benar tidak ada apa-apanya." Setelah selesai berbicara, dia takut Xiao Chen mungkin tidak senang, jadi dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan salah paham, aku tidak menargetkanmu. Aku menargetkan semua orang di pesta ini. Bahkan jika kekayaanmu lebih dari 100 miliar, kamu tidak ada apa-apanya di hadapan tuan rumah pesta malam ini." Apakah itu hebat? Xiao Chen tidak dapat menahan perasaan sedikit geli. Qin Yuyi berkata dengan wajah serius, "Tentu saja hebat. Kau lihat itu. Mobil-mobil mewah di luar diparkir 2 kilometer jauhnya. Apa maksudnya? Hampir semua orang kaya di Kundi ada di sini malam ini." Melihat ekspresi bingung Xiao Chen, dia berbicara lagi. "Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Orang yang datang kepada kita malam ini adalah Tuan Xiao dari Jiangbei. Dokter Ilahi Xiao. Kau juga dari Jiangbei, jadi kau seharusnya sudah pernah mendengar tentangnya, kan?" Xiao Chen mengangguk. "Sebenarnya, banyak orang yang memanggilku Tuan Xiao." Qin Yuyi memutar matanya. "Ayo. Jangan terlalu bangga pada diri sendiri hanya karena kamu telah mencapai sesuatu. Tuan Xiao adalah seorang dokter ajaib. Dia menciptakan 3 jenis pil ajaib dengan efek yang luar biasa. Pesta hari ini adalah untuk mengidentifikasi distributor di Kundi kita dan mulai menjual pil. Aku tidak tahu sosok abadi macam apa yang bisa memiliki keterampilan medis yang ajaib seperti itu. Kurasa, dia pasti seorang ahli. Sama seperti para abadi dalam drama TV, dengan penampilan seperti peri." Bab 224 Kamu pasti tidak bisa mendapatkan ramuan itu. Xiao Chen merasa sangat tidak berdaya. Apakah tabib ilahi Xiao benar-benar setua itu dalam pikiranmu? Tentu saja, seorang lelaki tua dengan penampilan bak bidadari adalah standar untuk seorang tabib ajaib. Xiao Chen, kamu juga harus tinggal dan berpartisipasi dalam pesta ini. Mungkin kamu akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan tabib ajaib itu. Jika itu terjadi, kamu pasti akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi di Jiangbei di masa depan. Benar. Dia memiliki status yang sangat tinggi. Kudengar dia sangat dihormati tidak hanya di Kundi, tetapi juga di tempat lain. Xiao Chen mengangguk. Baiklah. Dia tidak marah karena Qin Yuyi memandang rendah dirinya, karena dia tahu bahwa Qin Yuyi melakukan semua itu demi kebaikannya sendiri. Qin Yuyi tersenyum penuh pengertian dan mengangguk. Benar sekali. Kamu. Jadilah lebih rendah hati. Namun, pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita perlahan berjalan mendekat. Oh, kebetulan sekali, Qin Yuyi, kamu juga ada di sini. Qin Yuyi tidak dapat menahan perasaan kesal ketika mendengar suara itu. Suqian, Ye Xuan, aku tidak menyangka kalian berdua akan bersama. Xiao Chen juga pernah mendengar nama Suqian. Dia juga merupakan bintang kelas 3 di negeri Yan. Sepertinya dia sudah debut saat Qin Yuyi debut. Namun, dalam 2 tahun terakhir, dia telah menghilang dan ditekan oleh Qin Yuyi. Suqian tersenyum lembut. Saya tidak bisa menahannya. Tuan muda Ye tampan dan kaya. Bagaimanapun, Tuhan benar-benar menyayangi saya. Dia membuat saya terkenal sejak dini. Setelah menikmati puncak, saya bertemu dengan Tuan saya sekarang. Saya merasa bahwa saya pasti telah melakukan sesuatu yang hebat di kehidupan saya sebelumnya sehingga begitu disayangi oleh Tuhan. Qin Yuyi mendengus kesal. Hanya mantan selebritas kelas 3 sepertimu yang bisa tertarik pada pria yang bahkan tidak kusukai. Tapi kau benar, dia memang belahan jiwamu. Karena, dia hanya pantas untukmu.
Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi Suqian dan Ye Xuan langsung berubah jelek. Karena kalimat ini benar-benar menyentuh titik lemah mereka berdua. Qin Yui, apa yang kau bicarakan? Tutup mulutmu dan jangan bicara omong kosong di sini. Kalau tidak, sebaiknya kau berhati-hati, aku akan bersikap kasar padamu. Suqian sedikit marah, sementara Qin Yui mengangkat bahu. Apa? Apa aku menyinggung perasaan kalian berdua? Sayang sekali. Maaf, aku lebih suka mengatakan yang sebenarnya. Anda. Sebelum Suqian bisa mengatakan sesuatu, Ye Xuan sudah meraih tangannya. Lupakan saja. Xiao Qian, kami tidak akan mengganggunya. Setelah jeda sejenak, dia menoleh ke Qin Yui dan berkata, Qin Yui, ya, aku memang mengejarmu sebelumnya. Tapi sayangnya, kau terlalu buta. Kau tidak pernah bisa melihat nilaiku. Tapi Xiao Qian punya mata yang tajam dan bisa melihat nilaiku dengan jelas. Itu sebabnya aku memilihnya. Ingat ini, mulai hari ini, aku, Ye Xuan, akan menjadi pria yang tidak akan pernah kau dapatkan. Aku akan selalu menjadi milik Xiao Qian. Ambisi Ye Xuan yang tinggi membuat Suqian begitu gembira hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia mencengkeram lengannya dengan tatapan penuh kasih sayang. Ye Xuan, kamu baik sekali. Ye Xuan mencubit hidungnya dengan penuh kasih sayang, tersenyum lembut, dan berkata, Konyol, kenapa kamu berterima kasih padaku? Aku pacarmu. Kemunculan keduanya membuat Qin Yui merasa sedikit mual. Dia langsung memutar matanya dan berkata, bisakah kalian berdua berhenti bersikap menjijikkan? Aku hampir muntah karena semua kepura-puraan ini. Setidaknya bersikaplah normal. Suqian tersenyum dingin. Kamu cemburu. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Qin Yui juga mencibir balik, dan berkata, cemburu. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah cemburu pada Ye Xuan seumur hidupku. Apa haknya untuk membuatku cemburu? Dia bahkan memegang tanganku, dan aku terlalu malas untuk memperhatikannya. Kata-kata ini membuat Ye Xuan sangat marah hingga dia mengepalkan tangannya dan giginya gatal. Dia mencibir. Qin Yui, jangan sok suci. Kamu pikir kamu siapa? Biar aku beritahu. Aku sudah punya cara untuk membeli ramuan tabib ajaib itu. Di antara ramuan yang akan dijual malam ini, ada satu untukku. Sedangkan untukmu, hehehe. Aku juga bisa memberitahumu dengan jelas. Kamu tidak akan mendapatkan satu pun. Apa katamu? Ekspresi wajah Qin Yui tiba-tiba berubah agak jelek. Dia menatap Ye Xuan dengan mata terpaku, dan berkata dengan dingin. Ye Xuan, apa maksudmu dengan ini? Ye Xuan mencibir lagi. Kau mengerti. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mendapatkan ramuan itu. Aku tahu kau membutuhkan ramuan dari tabib ajaib itu karena kegiatanmu selanjutnya adalah bernyanyi. Namun sayang, suara nyanyianmu tidak dapat memuaskan keluarga Liu di kota sihir. Jika saat itu tiba, biarkan aku melihat apa yang akan kau lakukan. Bajingan, beraninya kau. Qin Yui mengepalkan tangan kecilnya yang berwarna merah muda, wajahnya membiru karena marah. Dan Ye Xuan tersenyum bangga. Qin Yui, berhentilah bersikap sombong di hadapanku. Dulu saat aku mengejarmu, aku sangat patuh padamu. Tapi sekarang, aku tidak lagi mengejarmu. Aku sudah lelah mempermainkanmu. Kau mengerti. Ada yang ingin kukatakan padamu. 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Kemarin kau mengabaikanku, hari ini, aku akan membuatmu tak terjangkau. Suqian mencondongkan tubuhnya ke lengan Ye Xuan dan berkata dengan nada menyanjung. Tuan Ye, Anda sungguh luar biasa. Ngomong-ngomong, saya juga ingin minum pil umur panjang. Saya juga ingin menjadi 10 tahun lebih muda. Ye Xuan tampak sangat bangga dan menepuk bahunya dengan lembut. Bukankah semudah itu mengatakannya? Orang lain tidak punya ramuan itu, tapi kamu bisa. Jadilah wanitaku, aku tidak berani mengatakan apapun, tapi aku pasti akan membelikanmu ramuan umur panjang. Aku tidak seperti sebagian orang, yang ingin membelinya tetapi mungkin tidak dapat membelinya meskipun mereka menghabiskan uang. Saat dia berbicara, Ye Xuan melirik Xiao Chen secara sengaja atau tidak sengaja. Tatapan itu seakan berkata, Xiao Chen, bukankah kamu hanya tahu sedikit ilmu bela diri? Tapi lalu bagaimana? Apakah Anda sanggup membeli pil tersebut? Sekalipun Anda mampu membeli ramuan itu, apakah Anda memenuhi syarat untuk membelinya? Bisakah kamu memberi Qin Yui ramuan itu? Bagaimana Anda bisa bertarung dengan saya, Tuan Muda? Selain kekuatan militer, saya jauh lebih unggul dari Anda dalam hal uang dan koneksi. Xiao Chen secara alami merasakan tatapannya.
Dia mengangkat sudut mulutnya sedikit, tersenyum tenang, dan berkata, apakah kamu begitu yakin bisa membeli ramuan itu? Tentu saja. Ye Xuan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak sangat sombong. Saya dapat memberitahu Anda 100% bahwa malam ini, hanya 10 pil yang akan dijual. Dan saya dapat membeli masing-masing jenis pil. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda dapat membelinya? Apakah Anda memenuhi syarat? Xiao Chen tersenyum. Kamu tidak perlu khawatir apakah aku memenuhi syarat atau tidak. Tapi aku berani mengatakan bahwa kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk membeli ramuan itu. Dan bukan hanya hari ini, mulai sekarang, kamu tidak akan dapat membeli ramuan itu kapanpun. Bersambung.